Halo guys, selamat malam. Kenalin, aku Ita, mahasiswi Perbanas jurusan akuntansi. Di sini aku mau ngebahas tentang cloud computing di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung aja ya guys, check it out. Oke, pertama pasti pada kepikiran cloud computing itu apa sih? Awan? Emang kita sekarang ada di awan? Nah, itu pasti istilah yang pertanyaannya tuh nggak mungkin pernah kamu dengar atau bahkan kamu tanyain di diri kamu sendiri. Istilah cloud computing ada di mana-mana. Oke, di sini aku mau ngejelasin istilah yang paling sederhana dari komputasi awan. Komputasi awan berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet alih-alih hard drive komputer kamu. Dalam jaringan komputer, komputasi awan adalah frase yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep komputasi yang melibatkan sejumlah besar komputer yang terhubung melalui jaringan komunikasi real-time seperti internet. Kenapa sih disebut awan? Awan hanyalah metafora untuk internet. Ini kembali ke zaman diagram alur dan presentasi yang akan mewakili infrastruktur server farm raksasa internet sebagai hanya awan cumulonimbus putih bengkak yang menerima koneksi dan membagikan informasi saat mengapung. Komputasi awan terdiri dari 3 bagian. Pertama, application. Application terdiri dari monitoring, content, collaboration, communication, and finance. Kedua, platform terdiri dari object storage, identity, runtime, QA, and database. Yang ketiga, ada infrastructure terdiri dari compute, block storage, and network. Dan ini bisa diakses di laptop, HP, server, tablet, maupun desktop. Penyedia komputasi awan menawarkan 3 model mendasar layanan komputasi awan. Yang pertama, perangkat lunak sebagai layanan. Kedua, platform sebagai layanan. Dan yang ketiga, infrastruktur sebagai layanan. Di mana infrastruktur sebagai layanan adalah abstrak model yang paling dasar dan masing-masing lebih tinggi dari rincian model yang lebih rendah. Pada tahun 2012, Network as a Service dan Communication as a Service secara resmi dimasukkan oleh International Telecommunication Union sebagai bagian dari model komputasi awan dasar. Infrastruktur sebagai layanan adalah cara untuk menyewa penyimpanan perangkat keras server dan kapasitas jaringan melalui internet. Penyedia layanan memiliki sumber daya komputer yang besar dan bertanggung jawab untuk menjalankan dan merawatnya. Sementara itu, klien hanya membutuhkan komputer dan koneksi internet untuk mengakses sumber daya tak berdasar ini dan biasanya membayarnya berdasarkan penggunaan pair. Fitur dan komponen utama dalam infrastruktur sebagai layanan antara lain ada komputasi utilitas berorientasi layanan, otomatisasi tugas administrasi, sumber daya tak terbatas, atas permintaan swalayan, harga bayar per penggunaan, virtualisasi desktop, layanan berbasis kebijakan. Platform sebagai layanan memberikan kemungkinan untuk menjalankan, membuat, atau menguji berbagai aplikasi dengan menggunakan alat penyedia melalui internet. Nah, konsumen tidak memiliki hak untuk mengelola atau mengendalikan infrastruktur cloud yang mendasarinya, tetapi mampu mengkonfigurasi lingkungan hosting aplikasi dan aplikasi yang diinstal. Di sini, beberapa keuntungan menggunakan platform sebagai layanan. Antara lain yang pertama adalah kemungkinan untuk mengubah dan meningkatkan karakteristik dan komponen sistem operasi. Yang kedua, kolaborasi yang lebih mudah dengan spesialis alih kata. Yang ketiga,
kita punya kesempatan untuk menggunakan sumber daya yang melewati perbatasan nasional tanpa melintasinya. Yang keempat, pengurangan biaya keseluruhan dengan meminimalkan biaya perangkat keras dan alat pemrograman, masalah ketidakcocokan, dan sebagainya. Di sini ada juga kerugian dalam penggunaan platform sebagai layanan, antara lain beberapa penyedia mungkin tidak mengizinkan pemindahan perangkat lunak yang dikembangkan dari platformnya, mungkin karena ada masalah di keamanannya. Atau bisa jadi fleksibilitas layanan ini mungkin masih kurang memadai dalam memenuhi kebutuhan pengguna yang persyaratannya terus berubah. Yang kedua, aku mau ngejelasin tentang software sebagai layanan. Perangkat lunak sebagai layanan adalah model komputasi awan yang menampung berbagai aplikasi perangkat lunak dan membuatnya tersedia bagi pelanggan melalui internet atau jaringan lainnya. Ada dua model pengiriman pelayanan lunak utama untuk perangkat lunak sebagai layanan. Yang pertama, untuk memberikan akses online ke satu salinan aplikasi. Kemudian untuk menghost perangkat lunak yang tersedia secara komersial dan mengirimkannya melalui internet. Di sini, keuntungan dan kerugian software sebagai layanan. Antara lain, untuk keuntungan adalah tidak ada kekhawatiran tentang pembelian perangkat lunak atau lisensi, pemasangan dan pemeliharaan, pembaruan otomatis dan manajemen tambalan, otomatisasi tugas administrasi, kolaborasi yang lebih mudah dengan pengguna lain. Setiap orang memiliki versi perangkat lunak yang sama, akses ke seluruh dunia. Tapi ada juga kerugiannya. Kerugian dalam perangkat lunak sebagai layanan antara lain masalah keamanan, kemudian masalah latensi, total dependency on internet, dan yang terakhir adalah perpindahan vendor memungkinkan melibatkan tugas yang lambat dan sulit untuk mentransfer file data yang sangat besar melalui internet. Ada 5 model penempatan cloud computing. Yang pertama, cloud yang terkendali. Kedua, cloud public. Ketiga, cloud pribadi. Yang keempat, cloud komunitas. Dan yang kelima, cloud hybrid. Yang pertama, cloud yang terkendali. Cloud yang terkendali adalah layanan cloud yang dikontrol tidak tersedia untuk umum. Pengguna secara khusus diotorisasi oleh vendor layanan. Akses ke cloud yang dikendalikan mungkin melalui internet, namun koneksi akan dienkripsi. Vendor cloud menggunakan berbagai teknik dan teknologi untuk mencegah akses yang tidak sah. Penggunaan layanan diatur oleh kontrak dan perjanjian tingkat layanan yang menentukan tanggung jawab vendor dan tanggung jawab pelanggan terkait dengan pengelolaan data. Yang kedua, cloud public adalah model komputasi awan standar di mana penyedia layanan mengelola sumber daya penyimpanan dan komputasi atas nama konsumen melalui internet. Cloud public dijalankan oleh pihak ketiga dan aplikasi dari penggunaan yang berbeda dibagikan di server cloud, sistem penyimpanan, dan jaringan penyedia. Manfaat cloud public termasuk kemudahan skalabilitas sesuai permintaan karena lebih besar dari cloud pribadi perusahaan. Di sini ada masalah juga untuk cloud public, yaitu masalah keamanan. Misalnya sumber daya bersama adalah target utama serangan bagi peretas. Yang kedua, target serangan denial of service. Di sini untuk cloud public ada beberapa contohnya, misalnya ada Amazon Elastic Compute Cloud, IBM Blue Cloud, Sun Cloud, Google App Engine, dan platform layanan Windows Azure. Yang ketiga adalah cloud pribadi, disebut juga sebagai cloud internal atau cloud perusahaan. Biasanya di-host di tempat pelanggan, menyediakan layanan yang di-host untuk pengguna yang berwenang di belakang firewall perusahaan. Perusahaan memiliki kendali atas sumber daya, data, keamanan, dan QoS. Perusahaan memiliki infrastruktur dan mengontrol bagaimana aplikasi dikerahkan di dalamnya. Manfaat menggunakan cloud pribadi adalah peningkatan kontrol dan pemantauan sumber daya, fleksibilitas penyesuaian, kemampuan untuk pulih dari kegagalan, dan kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan tergantung pada permintaan. Kritik yang menarik
karena pengguna masih harus membeli, membangun dan mengelolanya, dan karenanya tidak mendapat manfaat dari manajemen yang kurang praktis. Cloud komunitas. Cloud komunitas berbagai infrastruktur antara beberapa organisasi dari komunitas tertentu dengan keprihatinan bersama, baik yang dikelola secara internal atau oleh pihak ketiga, dan di-host secara internal atau eksternal. Biaya tersebar di lebih sedikit pengguna daripada cloud public, sehingga hanya beberapa potensi penghematan biaya komputasi awan yang direalisasikan. Lalu yang terakhir ada cloud hybrid. Cloud hybrid komposisinya 2 atau lebih awan, tetap menjadi entitas yang unik tapi terikat bersama, menawarkan manfaat dari beberapa model penempatan, kemampuan untuk menghubungkan kolokasi, layanan yang dikelola dan atau khusus dengan sumber daya cloud. Perusahaan dapat memperoleh tingkat toleransi kesalahan yang dikombinasikan dengan kegunaan langsung secara lokal tanpa ketergantungan pada konektivitas internet. Ini membutuhkan sumber daya lokal dan infrastruktur cloud berbasis server di luar lokasi. Keuntungan cloud computing antara lain adalah biaya mengubah pengeluaran modal untuk server ke dalam dan biaya operasional. Ada multi-tenancy, beberapa pelanggan berbagi bentuk infrastruktur. Ada skalabilitas, penyediaan sumber daya komputasi sesuai dengan permintaan. Dari segi redundansi, situs lebih mudah diimplementasikan. Dari aksesibilitas, independensi perangkat dan lokasi. Kemudian di sisi maintenance, update diterapkan secara terpusat dan dilakukan oleh para pakar IT. Di sini ada juga kerugian dari cloud computing, antara lain di sisi keamanan. Terjadinya kehilangan kontrol data sensitif. Kemudian ada ketergantungan terkait kepada penyedia layanan cloud. Di sini fleksibilitas di sini adalah kerugiannya. Kustomisasi khusus sumber daya komputasi mungkin tidak dimungkinkan. Dari segi biaya, struktur biaya menjadi buram. Pengetahuan, sebagian besar pengetahuan terkonsentrasi di penyedia layanan cloud. Untuk integrasi sulit dengan peralatan dan sistem lain. Nah, sekarang udah nyampe kesimpulan nih dari cloud computing. Jadi, kamu dianggap pakai komputasi awan atau cloud computing ketika kamu mengakses data atau program kamu tuh melalui internet, atau paling enggak menyinkronkan data tersebut dengan informasi lain melalui internet. Dengan koneksi online, komputasi awan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti yang lainnya, komputasi awan juga memiliki pro dan kontra. Meskipun teknologi dapat terbukti menjadi aset yang bagus bagi perusahaan kamu, itu juga dapat menyebabkan kerugian jika tidak dipahami dan digunakan dengan benar. Tata kelola IT adalah disiplin yang penting untuk diterapkan bagi organisasi, karena membantu mencapai keselarasan antara operasi IT dan strategi bisnis. Sekian video pembahasan cloud computing. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih. Dah.